Saudari-saudaraku, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Setiap perutusan dari persiaran hidup kita, baik sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, sebagai seorang anak, dan hidup secara panggilan khusus, selalu memiliki resiko masing-masing. Tetapi kesetiaan akan perutusan yang Tuhan berikan kepada kita menjadi kunci untuk tetap menemukan sukacita di dalam persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber dan asal segala kebaikan. Bangkitkanlah dalam diri kami kasih akan Dikau, dan tambahkanlah iman kami, agar kami dengan tekun dan setia menjalani tugas perutusan kami di dalam menjawab panggilan-Mu di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku, dimanapun Anda berada, seringkali rasa bosan, rasa jenuh, rasa ingin melarikan diri dari persoalan yang kita hadapi menghampiri kita ketika kita merasa berat akan tugas perutusan kita di dalam membangun hidup berkeluarga, di dalam membangun hidup berkomunitas, di dalam membangun hidup menggereja, bermasyarakat maupun berbangsa. Hal ini pun dialami oleh Nabi Yeremia. Bagaimana dia merasakan terkadang beratnya tugas perutusannya. Ia pun seringkali ingin mengeluh, tetapi ia sudah terbelenggu akan kasih Allah yang begitu istimewa baginya. Ia pun merasa berat, tetapi di saat ia merasa berat, ia tetap menjaga kesetiaannya akan perutusannya. Tentu menjadi hal yang wajar, ibu, bapak, saudari-saudara, dan anak-anak sekalian, akan tugas perutusan kita sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang siswa, ataupun sebagai seorang anak-anak. Seringkali ketika kita melaksanakan tugas perutusan kita, kita menjadi jenuh, kita menjadi bosan. Di saat itulah kadang godaan untuk tidak setia datang. Dan ketika kesetiaan itu dinodai oleh perselingkuhan, oleh ketidaksetiaan, kita sebagai orang beriman pun dituntut untuk tetap setia, menjaga dan setia akan pilihan kita. Meskipun seringkali ketika kita melihat orang yang kita pilih untuk dicintai selingkuh atau tidak setia, atau bahkan tidak menjaga kesuciannya, kita dengan mudah mengatakan lebih baik kita berpisah. Padahal sudah dengan jelas dikatakan, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jika tugas perutusan kita untuk mendampingi pasangan hidup kita yang tidak setia supaya menjadi setia, maka ini adalah pilihan. Saudari-saudaraku yang terkasih, pasangan hidup kita, kita yang memilih. Kita sebagai seorang suster, frater, bruder, atau seorang imam, kita pun yang memilih. Jika terasa berat, disitulah kita dituntut untuk lebih setia. Beranikah kita setia? Meskipun pada faktanya kita terluka karena ketidaksetiaan mereka yang kita pilih untuk menemani hidup kita. Atau beranikah kita terluka saat kita mencoba setia menjawab panggilan Tuhan di dalam tugas perutusan kita? Hal yang sangat menarik di dalam bacaan kedua, berbicara mengenai kesetiaan, itu ialah
berbicara mengenai kesucian bait Allah, yakni diri kita sendiri. Kita perlu menjaga kekudusan badan kita. Dengan tegas Paulus mengajak kita semua di dalam suratnya kepada jemaat di Roma untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Berbicara kesetiaan di dalam perutusan, tentu kita pun menjaga kekudusan di dalam tubuh kita sendiri. Tuhan menciptakan kita baik adanya. Tuhan tidak pernah menciptakan mulut untuk mencaci maki, untuk menggosip. Tuhan tidak pernah menciptakan tubuh untuk melakukan perzinahan. Tuhan selalu mengatakan kita diciptakan baik adanya dan kita diminta untuk menjaga kekudusannya. Ini adalah salah satu perwujudan kesetiaan. Jika kita semakin menjaga kekudusan akan diri kita dan mendengarkan sabda Allah, maka kita pun akan dimudahkan untuk mengerti apa yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentu pada faktanya mengetahui kebenaran dan diminta untuk tetap setia membuat hati kita semakin terluka. Tetapi beranikah kita untuk menyangkal diri kita, untuk tetap setia akan apa yang menjadi tugas perutusan kita dan apa yang menjadi pilihan kita? Sebagaimana diajarkan oleh Yesus di dalam Injil Matius hari ini, Ia menegur Petrus dan juga kita semua yang kadang selalu memikirkan apa yang kita pikirkan dan bukan Allah pikirkan. Kadang kita mencoba memaksa Allah, sang pemilik kehidupan, masuk di dalam dinamika pikiran kita. Kita memaksakan Allah untuk mengikuti apa yang menjadi kemauan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita belajar dari Petrus. Dia meski jatuh bangun untuk sampai pada taraf yang ditentukan oleh Yesus, tetapi ia menunjukkan kelemahan bukan menjadi penghalang untuk tetap setia dan menjadi murid Kristus. Kita mesti belajar untuk menjawab tantangan dan mari kita memenangkan. Jika kita diberikan tugas perutusan sebagai pengurus gereja, sebagai pengurus negara, sebagai pengurus masyarakat, baik sebagai RT, RW, kelurahan, atau sebagai pimpinan komunitas, hendaknya kita belajar untuk setia. Tentu selalu ada pilihan. Apakah kita akan maju terus untuk tetap setia, ataukah karena kita mundur hanya karena merasa tidak mampu, atau hanya karena kita ingin lari dari persoalan atau tantangan yang kita hadapi? Saudari-saudaraku yang terkasih, pilihan yang kita ambil, mau maju atau mundur, itu menunjukkan kualitas kita di dalam memilih dan menentukan apa yang baik di dalam hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus mengatakan, jika ingin menjadi muridku, sangkallah dirimu, pikulah salibmu, dan mari ikut aku. Tidak pernah Tuhan mengatakan untuk mundur, tetapi berani untuk mencari solusi demi kebaikan di dalam perjalanan hidup kita. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali di dalam perjalanan hidup kita jatuh hanya karena menggunakan pola pemikiran kita, hanya karena apa yang kita pikirkan dan kita inginkan. Tetapi hari ini Allah mengajak kita semua untuk belajar menyangkal diri, memikul salib kita dan membebaskan diri kita dari pola kerangka pemikiran kita. Mari kita belajar menyelami apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi rencana indah Allah di dalam perjalanan hidup kita. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.